Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, kita lanjutkan materi Dinul Islam pada video kedua ini, yaitu tentang fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam secara umum adalah menciptakan kedamaian secara individu dan sosial. Jadi manusia disuruh memeluk agama Islam supaya hidupnya damai, baik secara individu maupun secara sosial. Nah, kenapa bisa Islam menciptakan kedamaian secara individu dan sosial? Karena memang agama Islam itu berfungsi yang pertama itu sebagai petunjuk kepada kebenaran hakiki atau kebenaran abadi. Kemudian yang kedua, agama Islam itu adalah petunjuk kepada kebahagiaan abadi. Yang ketiga, agama Islam itu berfungsi sebagai aturan-aturan hidup, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Penciptanya, hubungan manusia dengan Allah, kemudian hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, ini dia fungsi agama Islam. 3. Dengan tercapainya 3 fungsi ini, otomatis akan tercapailah kedamaian baik secara individu ataupun sosial. Kita lihat fungsi agama Islam yang pertama adalah sebagai petunjuk kepada kebenaran hakiki atau kebenaran abadi. Artinya, agama Islam itu menunjukkan kepada manusia, kepada kita, kebenaran yang sejati. Kenapa harus ada agama yang menunjukkan kepada kita, yang harus ada agama yang menunjukkan kepada kita kebenaran sejati? Karena memang kita ini tidak bisa mencari sendiri mana yang kebenaran sejati itu. Kenapa? Karena kita manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, baik alat indera ataupun pikiran kita, yang mungkin tidak dapat menjangkau kebenaran yang sesungguhnya. Karena keterbatasan ini, kita memerlukan informasi dari Yang Maha Kuasa yang dapat menunjukkan kepada kebenaran sejati atau kebenaran abadi ini. Itulah diturunkan Allah melalui turunnya agama. Informasi tentang kebenaran sejati atau kebenaran hakiki ini terdapat dalam wahyu-wahyu Allah yang berupa kitab-kitab suci. Kalau untuk kita umat Nabi Muhammad, itu terdapat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 35. Yang artinya, katakanlah Allah lah yang menunjukkan kepada kebenaran. Jadi bukan kita yang mencari sendiri kebenaran itu, tapi Allah lah yang menunjukkan. Itulah fungsinya agama diturunkan. Kita butuh kebenaran yang sejati, maka Allah turunkan kebenaran itu melalui
agama. Kemudian yang kedua, fungsi agama Islam itu adalah sebagai petunjuk kepada kebahagiaan abadi. Artinya, agama itu menunjukkan kepada kita manusia kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang tidak akan hilang, kebahagiaan yang tidak akan putus. Kekal selama-lamanya. Nah, di dalam hidup ini, situasi kita selalu berubah-ubah. Perubahan itu menjadi tantangan bagi kita. Kadang perubahan itu membuat kita bahagia, kadang membuat kita takut, cemas, gelisah, dan sebagainya. Nah, ketika perubahan itu membuat kita bahagia, no problem. Tapi ketika berubah menjadi takut dan cemas, hilang kebahagiaan tersebut, nah ini disebut dengan kebahagiaan sementara. Bukan kebahagiaan yang seperti ini yang ditunjukkan oleh agama. Jadi supaya kita manusia tidak tertipu dengan kebahagiaan-kebahagiaan ini, maka kita memerlukan agama untuk menenteramkan hati kita. Hanya dengan mengingat zat yang mutlak, mengingat nilai-nilai mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah kita dapat menggantungkan harapan yang bisa menenteramkan batin kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, ini perlunya agama. Karena mengingat Allah itu adalah tuntunan agama. Itu fungsi agama yang kedua. Yang ketiga, fungsi agama itu adalah di dalamnya berisi aturan-aturan hidup. Hidup kita membutuhkan hidup damai, tentram. Nah, di sini perlunya aturan. Aturan yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua orang. Aturan yang tidak ada sebagian dengan sebagian yang lainnya merasa dizolimi. Kalau manusia yang membuat aturan, pasti manusia itu akan mengatur sesuai dengan selera dan pikirannya. Di dunia ada bermacam-macam pikiran dan selera manusia. Dan masing-masing pasti akan mempertahankan aturannya masing-masing. Demi tentramnya bumi, Allah turunkan agama. Jadi agama itu kebutuhan kita untuk mendapatkan hidup tentram. Maka Allah turunkan agama itu dengan di dalamnya berisi aturan-aturan hidup. Aturan hidup yang mengatur hidup manusia. Mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Di dalam hidup itu manusia sebagai makhluk sosial memerlukan kerjasama antar sesama manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Nah, dalam interaksi ini manusia memerlukan peraturan supaya tidak terjadi benturan-benturan yang akan menimbulkan konflik. Dalam menyusun aturan-aturan, manusia itu punya keterbatasan pengetahuan.
dan punya sifat egois. Ini udah kelemahan manusia. Kalau seandainya manusia yang aturan manusia untuk mengatur semuanya, maka egoismenya akan muncul. Dan pengetahuannya tidak akan mencakup untuk semuanya. Karena itulah Allah lah yang paling berhak untuk mengatur lalu lintas kehidupan kita. Karena Allah yang paling mengetahui. Dan Allah lah yang tidak memiliki kepentingan apapun. Nah, seandainya dalam berinteraksi kita manusia muncul perselisihan, maka tentu kita membutuhkan aturan untuk menormalkan kembali kondisi dan keadaan. Inilah perlunya aturan hidup yang betul-betul bisa dipakai oleh semua manusia. Dengan inilah Allah mengutus para nabi dan rasul, dan bersama nabi dan rasul inilah kitab-kitab diturunkan untuk memberi keputusan di antara manusia tentang apa-apa saja perkara yang diperselisihkan, keputusan yang adil dan benar, sehingga membawa kembali kepada ketentraman hidup. Dengan demikian, jika 3 fungsi ini tercapai, otomatis tercapailah masyarakat yang di dalamnya terdapat kedamaian, baik secara individu dan sosial. Inilah fungsi agama Islam. Dengan demikian, memeluk agama Islam adalah kebutuhan manusia, bukan kepentingan Allah. Manusia butuh hidup damai, baik secara individu dan sosial. Maka dia butuh kepada agama Islam. Jadi untuk memeluk agama Islam adalah kebutuhan. Orang yang tidak mau memeluk Islam berarti dia tidak memenuhi kebutuhannya. Kalau orang tidak memenuhi kebutuhan, maka hidupnya akan berjalan dengan timpang. Nah, disinilah terbukti bahwasanya agama Islam itu dapat menciptakan kedamaian secara individu dan sosial yang akan mewujudkan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dengan agama Islam, kita menjalani hidup dengan benar. Kemudian kita hidup dengan aturan-aturan sehingga tentram, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang abadi. Demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memudahkan Nanda dalam memahami dan menghayati fungsi agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.